Orang Kristen gak bakal berani bilang Yahudi menyembah tembok. Ya memang karena bukan tembok itu yang mereka sembah. Lalu sebenarnya apa sih yang orang Yahudi lakukan di situ? Mari kita bahas. Tembok itu dikenal dengan nama tembok ratapan oleh orang Kristen, tetapi orang Yahudi lebih suka menyebutnya dengan nama tembok barat atau dalam bahasa Ibrani Hakotel Hama Aravi. Kenapa disebut tembok ratapan? Karena orang Yahudi suka berdoa di sana setiap tanggal 9 bulan Av dalam kalender Yahudi atau sekitar bulan Juli atau Agustus di dalam kalender Masehi yang kita gunakan. Secara tradisi mereka akan membaca kitab ratapan atau mereka sebut dengan Megillat Eicha. Mereka juga akan berpuasa, mereka berdoa dan mereka meratap tangis di sana. Mereka menangisi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukannya itu di situ? Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Tembok ini adalah tembok yang sangat penting bagi bangsa Yahudi. Tembok ini adalah sisa dinding dari bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Ini adalah bait Allah kedua yang hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tanggal 9 bulan Av pada tahun 70 Masehi. Bait Allah pertama yang dibangun Salomo dihancurkan oleh kekaisaran Neo-Babilonia. Kehancuran bait Allah ini menjadi hari yang paling menyedihkan bagi bangsa Yahudi. Sebab itulah hari ini menjadi hari berkabung dan mereka meratap tangis di sana sampai hari ini. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Yahudi, tempat di mana manusia berdosa dimungkinkan kembali menjalin hubungan dengan Allah, tempat di mana dosa diampuni lewat persembahan korban bakaran, tempat di mana hubungan manusia yang rusak akibat dosa dengan Allah dipulihkan kembali. Ketiadaan bait Allah mengubah seluruh tatanan ibadahnya orang Yahudi. Sebab itu mereka sangat sedih. Seluruh kisah ini sebetulnya Anda bisa baca di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Tetapi sisa tembok itu diyakini oleh orang Yahudi bahwa Allah masih hadir di sana, sehingga berdoa di sana sama dengan berdoa di bait Allah, sama dengan berdoa di hadirat Allah. Orang Yahudi menyadari bahwa Allah mengizinkan bait itu hancur dan mereka diporak-porandakan karena dosa-dosa mereka. Sebab itu mereka berdoa dengan meratap dan mengangguk-anggukkan badan mereka sebagai tanda pertobatan. Dan mereka berharap bahwa bait Allah satu hari nanti akan dibangun kembali. Tetapi dalam iman Kristen, bait Allah ini tidak diperlukan lagi karena bait Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, telah hadir menggenapi semua yang telah digambarkan oleh bait Allah yang hancur itu. Yesus berkata dalam Yohanes 2 ayat 19-21, "Rombaklah bait suci ini dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari." Jadi dalam iman kepada Yesus Kristus, dosa kita telah diampuni. Dia telah menjadi korban yang sempurna. Ketika Yesus mati, tabir di bait Allah robek menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Itu artinya apa? Itu menandakan bahwa bait Allah duniawi itu tidak lagi memiliki arti. Dengan demikian menjadi tanda bahwa hubungan kita yang sebelumnya rusak dengan Allah telah dipulihkan. Kita beroleh keselamatan. Semua yang menjadi tujuan dibangunnya bait suci, bait Allah itu sudah dipenuhi, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kehadiran bait Allah sebagai pernyataan bahwa Allah hadir hanyalah bersifat sementara. Setelah itu di dalam penggenapan janjinya dia menubuatkan tentang Yesus Kristus. Dan semua telah digenapi di dalam Dia. Berbahagialah kita yang percaya karena kita beroleh keselamatan. Semoga mengerti. Tuhan memberkati.